Halo teman-teman kelas 9, kita berjumpa lagi di materi transformasi geometri. Sekarang kita akan membahas rotasi atau perputaran. Nah, di sini anak-anak ada gambar rotasi ya. Rotasi adalah perputaran. Nah, di sini nanti ada bayangannya. Bayangannya bisa digambar yang berwarna orange ini, bisa yang berwarna hijau atau yang berwarna merah. Perputarannya bisa 90 derajat, bisa 180 derajat, bisa searah jarum jam, ya bisa searah, bisa juga berlawanan arah. Oke. Nah, di sini kita punya rotasi atau perputaran adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar lewat suatu pusat tertentu dan sudut tertentu. Namun di sini kita batasi ya, jenis rotasinya yang kita pelajari searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Dan pusat rotasinya cukup 0,0 saja ya. Lalu sudut rotasinya 90 derajat dan 180 derajat. Oke. Nah, sekarang kita bahas rotasi dengan pusat 0,0, sudut 90 derajat dan berlawanan arah jarum jam. Di sini kita punya gambar koordinat kartesius, kemudian ada titik A yaitu 3,2. Di sini diputar atau dirotasi 90 derajat, berlawanan berarti ke arah sini ya, ke arah kiri. Ini kan berlawanan arah jarum jam ya. Nah, karena 90 derajat maka di sini sudutnya harus siku-siku. Sehingga menghasilkan titik A aksen yaitu negatif 2,3. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, 3,2 berlawanan menjadi negatif 2,3. Oke. Yang perlu kalian perhatikan di sini, 90 derajat berlawanan arah jarum jam, namun tanda sudutnya di sini positif ya, meskipun berlawanan. Jadi kalau di sini ditulis positif 90 derajat, artinya di sini berlawanan arah. Sekalipun tidak dituliskan berlawanan arah. Oke? Nah, jadi di sini kalau kita punya sebuah titik yang dirotasikan dengan pusat 0,0 berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat, maka akan menghasilkan bayangan negatif Y, X. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas rotasi dengan pusat 0,0, sudut 90 derajat namun searah jarum jam. Nah, di sini kita punya koordinat kartesius dengan titik A 3,2. Titiknya kita putar 90 derajat searah jarum jam. Searah jarum jam ini sudutnya 90 derajat ya. Ini akan menghasilkan titik A aksen atau bayangan yaitu 2,-3 ya. 3,2 searah, maka bayangannya 2,-3. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Anak-anak, 90 derajat searah jarum jam, maka tanda sudutnya negatif. Jadi di rotasi ini serba kebalikan ya. Kalau berlawanan malah positif, kalau searah malah sudutnya menulisnya adalah negatif meskipun dia searah ya. Nah, jadi kalau kita punya titik A dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam dengan pusat 0,0, maka akan menghasilkan bayangan, ya bayangannya adalah Y, negatif X. 3,2 maka akan menjadi 2, negatif 3. Nah, silahkan kalian catat supaya tidak lupa. Oke. Kemudian kita akan menginjak ke rotasi pusat 0,0, namun sudutnya 180 derajat, berlawanan arah jarum jam. Ini yang paling mudah diingat dan paling menyenangkan. Karena apa? Karena paling gampang. Nah, di sini kita punya titik P, 3,1. 3,1 ya. Kita putar
180 derajat, berlawanan arah, berarti ke sini ya, ke sebelah kiri. 180 derajat, berarti setengah lingkaran. Jatuhnya di titik P aksen negatif 3, negatif 1. Nah, 3,1 dirotasikan sejauh 180 derajat, berlawanan, pusat 0,0, maka bayangannya adalah negatif 3, negatif 1. Ini tinggal dinegatifkan dua-duanya ya. Paling mudah diingat. Min 3, min 1. Ya kan? Nah, ini juga sama. Kalau berlawanan arah, maka tanda sudutnya positif ya. Begitu. Nah, ini rumusnya. Kalau titiknya X, Y, maka bayangannya atau aksen negatif X, negatif Y. Nah, sekarang kalau misalnya dibalik, diputar 180 derajat tapi searah. Kalau searah berarti ke sini, ke kanan, ke bawah. Searah berarti gini kan? Nah, ternyata titik bayangannya sama aja, yaitu negatif 3, negatif 1 ya. Nah, jadi kalau rotasinya 180 derajat, mau berlawanan, mau searah, hasilnya tetap akan sama. Tinggal kamu negatifkan saja, negatif X, negatif Y. Nggak ribet kan? Oke. Catatan. Di sini, rotasi 270 derajat searah jarum jam itu akan sama dengan rotasi sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Sedangkan rotasi 270 derajat berlawanan arah jarum jam akan sama dengan rotasi dengan sudut 90 derajat searah jarum jam. Nah, ini secara singkatnya ya. Silakan kalian catat. Rotasi ini dengan pusat 0,0 semuanya, dengan sudut 270 derajat, searah jarum jam akan sama dengan rotasi 90 derajat berlawanan arah. Sedangkan rotasi 270 derajat berlawanan arah akan sama dengan rotasi 90 derajat searah jarum jam. Oke? Baik, kita kasih contoh soal. Bayangan dari titik A 3,5 jika diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0 adalah, nah, titik A dirotasikan dengan pusat 0,0 90 derajat berlawanan arah. Berlawanan arah berarti tanda sudutnya positif ya, maka menghasilkan titik A aksen negatif Y, X. Nah, maka bayangannya adalah negatif Y, berarti ini negatif 5, X, 3. Negatif 5,3. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Oke, diulangi. Titik A 3,5 diputar 90 derajat, ini ya, berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah maka ini tanda sudutnya positif. Maka menghasilkan bayangan negatif Y, X. Oke, Y-nya 5. Dinegatifkan menjadi negatif 5. Ya, negatif 5, X, 3. Oke, paham? Baik. Contoh soal yang kedua. Bayangan dari titik A 3,1 dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat searah jarum jam. Kemudian bayangannya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Nah, maka bayangannya adalah, ini adalah soal analisis, yaitu yang melibatkan dua transformasi geometri. Di sini rotasi dan pencerminan atau refleksi. Kita sudah mempelajari refleksi yang kemarin ya. Maka kita kerjakan satu persatu. Yang pertama, bayangan titik A oleh rotasi pusat 0,0 90 derajat searah. Kalau searah maka kita tulis tanda sudutnya negatif ya. Nah, bayangan titiknya adalah Y, negatif X, Y, negatif X. Y-nya 1 ya. 1, negatif X-nya 3, jadi negatif 3. Jadi 1, negatif 3.
Yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2 adalah titik ini. Titik A aksen 1, negatif 3. Yang berubah, betul, yang berubah adalah Y-nya. Nanti ini akan berubah. Negatif 3 ini akan berubah. Kenapa? Karena dicerminkan terhadap Y sama dengan 2. Nah, masih ingat? Oke, maka pencerminannya adalah 2 kali, gitu kan? 2 kali siapa? 2 kali ini garisnya, 2 kali 2. Lalu dikurangi Y-nya yang di sini, dikurangi negatif 3. Ya. Jadi 1, 2 kali 2, 4, dikurangi min 3. Min, jadi positif 3. Jadi 4 tambah 3 adalah 7. Oke, jadi 1,7. Nah, kalau di sini ada 2 transformasi geometri, maka bayangannya adalah A double aksen. Bukan A aksen lagi, tapi A double aksen. Kalau nanti ditranslasikan lagi menjadi A triple aksen dan seterusnya. Oke? Nah, sekarang kita punya apa ya? Latihan soal. Silakan mengerjakan dengan cermat dan gunakan cara.